Oke, baik, kita mulai dengan fungsi eksponen natural yang terkait erat dengan fungsi logaritma natural, khususnya bahwa dia merupakan inverse, ya. Nah, ini yang terakhir kita bahas, fungsi logaritma monotonaik sehingga mempunyai inverse. Saya gambar inverse-nya sebagai di sini pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Ya, ini mungkin tidak persis betul, tapi kira-kira fungsi inverse-nya akan berbentuk seperti pada grafik yang berwarna merah tua ini, ya. Nah, fungsi apakah itu? Untuk sementara kita menamainya sebagai EXP, gitu ya, eksponen, ini singkatan ya. Tapi ini sebagai simbol saja untuk saat ini, ya. Jadi X sama dengan XY jika dan hanya jika Y sama dengan ln X, ya. Ingat, sebagai inverse kita bisa mendefinisikan ini. Bayangkan aja diagram panahnya. Diagram panahnya Y sama dengan ln X, jadi X di sini dipetakan ke Y, Y-nya sama dengan ln X, gitu ya. Nah, kemudian Y ini dikirim kembali ke X oleh inverse-nya. Jadi kalau yang di sini ini ln, ya, maka kebalikannya EXP, ya. Jadi X itu sama dengan eksponen Y kalau si Y-nya sama dengan ln X, begitu. Oke, jadi konsep inverse kira-kira seperti itu kan, ya. X yang dikirim ke Y dikembalikan lagi oleh inverse-nya ke X. Nah, sebagai inverse kita juga akan punya sifat ini. Jadi kalau kita hitung X dari ln X, ya balik lagi sama dengan X. Demikian juga kalau kita hitung ln dari eksponen Y, ya, ln dari XY. Jadi bayangkan berangkat dari Y dulu, dikirim ke X, X ini adalah X Y, dipetakan lagi oleh ln, ya balik lagi ke Y. Bedanya di nilai X dan Y yang mungkin. Jadi untuk yang pertama X itu positif karena X merupakan anggota daerah asal ln, ya. Sedangkan pada yang kedua, Y di sini anggota R. Kenapa kok anggota R? Karena Y di sini peta dari ln, ya. Kalau kita lihat yang hijau ini, itu nilainya bisa minus sebesar-besarnya dan juga bisa plus sebesar-besarnya, ya. Walaupun kita belum menghitung limit di tahingga dan di nol dari kanan. Baik. Tapi kita punya dua persamaan ini yang tidak lain sifat dari fungsi kalau dikomposisikan dengan inverse-nya, ya. Fungsi kalau dikomposisikan dengan inverse-nya menjadi fungsi identitas. Jadi ini X dikomposisikan dengan ln, ini ln dikomposisikan dengan X, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi singkat kata pada slide ini EXP, eksponen Y ini itu inverse dari ln, dan inverse-nya dijamin ada karena ln merupakan fungsi monotonaik. Nah, lalu kita selanjutnya akan menunjukkan bahwa fungsi yang diberi nama EXP tadi
itu memang fungsi eksponen. Ya, fungsi eksponen itu artinya seperti fungsi pangkat, hanya yang menjadi variabel nanti adalah pangkatnya. Lalu yang bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokoknya itu suatu konstanta. Nah, bilangan E di sini ini akan menjadi kandidat bilangan pokok untuk fungsi X yang tadi kita bahas. Nah, kita definisikan bilangan E itu sebagai suatu bilangan real yang memenuhi ln E91. Ingat, ln itu luas daerah di bawah kurva Y9 seperti dari 1 sampai X gitu ya. Jadi kalau ln E berarti dari 1 sampai E. Nah, pada suatu saat kalau kalian bayangkan ya, X itu bergerak dari 1 ke kanan, pada suatu saat luas daerah di bawah kurva itu akan 91. Ya kan? Ya. Jadi sebelum 1 sebelah kiri 1 negatif karena batas integralnya terbalik begitu. Tapi begitu ke kanan 1 positif dan pada suatu saat 91. Nah, ketika 91 berhenti, X tersebut kita tandai dan bilangan yang kita peroleh itu kita namai E. Ya. Jadi E ini simbol seperti halnya pi. Ya, jadi bilangan real yang punya simbol tuh antara lain pi. Lalu sekarang E, ya, kalau yang lainnya akar 2 ya ada angka 2-nya kemudian ada simbol akar. Nah, bilangan E ini kalau kalian penasaran nilainya ini, saya tulis di sini karena ini bagus ya. Saya beri warna-warni. 2,7 itu ya mungkin IP rata-rata kelas ini nanti ya. Ups, maaf. Maunya sih 3,7 ya, tapi saya lihat kemarin kan rata-ratanya berapa persen? Ya, jadi ini aja apa namanya? Bercanda. 2,7 ini entah apa. Oke, tapi 1828, nah itu ya tahun penting ya dalam sejarah bangsa Indonesia. 1828 tuh perang Diponegoro lah ya kira-kira ya. 1825 sampai 1830 puncaknya tahun 1828 tuh. Ada filmnya dulu. Dan itu berulang 2 kali. Kirain mau berulang terus, enggak, kan merdeka dulu tahun 45. Masa perang Diponegoro terus? Ya 90 berarti 45 tahun merdeka kan? Lalu 45 lagi. Selanjutnya ini nggak berulang terus ya, selanjutnya angka-angka yang lain, oke? Jadi bilangan E bisa diingat dengan mudah dari kacamata sejarah bangsa Indonesia ya. Kecuali 2,7-nya tadi, ya. Ya nggak tahu itu IP si Badu gitu ya. IPK nanti. Oke. Nah, fungsi XP tadi adalah fungsi eksponen. Jadi penamaan tadi memang sudah mengarah kepada bahwa fungsi tersebut memang fungsi eksponen, ya. Nah, perhatikan bahwa untuk setiap bilangan real, bilangan rasional, karena kita belum mendefinisikan pangkat dari real ya, jadi ngeceknya bilangan rasional di sini. Untuk pangkat rasional, pangkat R boleh kan, bilangan pangkat rasional sudah terdefinisi dengan baik, kita sudah bisa mendefinisikannya dengan baik. Nah, E pangkat R sama dengan XP ln E pangkat R, jadi X dan ln kan inverse satu sama lain, jadi ini identitas sebetulnya. Nah, tapi kemudian ln E pangkat R ini sama dengan R ln E. Itu sifat dari logaritma ya. Ln A pangkat R berapapun A-nya ya. Sekarang bilangan A-nya kita ganti dengan E gitu ya. Itu sebenarnya R ln A. Jadi ini di sini R ln E. Nah, ln E kan 1. Jadi ini X.
Jadi E pangkat R tuh memang, maaf, jadi kalau dilihat dari kanan, X dari R itu memang E pangkat R gitu ya. Dan ini berlaku untuk setiap bilangan rasional. Nah, bahwa kemudian X sama dengan E pangkat X untuk setiap X anggota R itu karena ln kan continue, inverse-nya juga continue. Jadi kalau untuk bilangan rasional ini berlaku, maka untuk bilangan real akan berlaku juga ya. Kira-kira itu argumentasinya. Kekontinuan dipakai untuk menyimpulkan bahwa kesamaan ini berlaku pada akhirnya untuk semua bilangan real. Saya nggak tulis di sini memang. Yaitu gunanya saya ngomong juga kan. Kalau semua udah ditulis saya nggak usah ngomong ya. Oke. Nah, ini menunjukkan bahwa fungsi eksponen merupakan fungsi eksponen dengan eksponen E. Cantik ya? Jangan bengong dong, ngeliat yang cantik kok. Oh iya, ngeliat yang cantik bengong ya. Nggak teriak gitu. Hore gitu ya. Oke, fungsi eksponen ini berbeda dengan fungsi pangkat. Karena pada fungsi eksponen yang merupakan variabel itu atau peubah itu adalah pangkatnya. Kalau pada fungsi pangkat yang merupakan peubah adalah bilangan yang dipangkatkannya. Ya, jadi misalnya X kuadrat itu fungsi pangkat. Tapi kalau 2 pangkat X fungsi eksponen ya. Jadi kalau X kuadrat ini fungsi pangkat gitu ya. Ya. Pangkatnya 2 jadi fungsi kuadrat. Tapi kalau 2 pangkat X ini fungsi eksponen. Nah, yang kita punya di situ bilangan yang dipangkatkannya bukan 2 tapi E. Nah, E di situ konstan ya. Berapa nilainya? Ayo ingat nggak? Oke. 2,71828182845 kan gampang tuh berapa digit tuh ya. Oke. Lalu ini mengulang yang tadi, tapi sekarang sebagai fungsi eksponen betulan ya. Jadi E pangkat ln X sama dengan X untuk setiap X positif. Karena E dan ln itu identitas ya. E dan ln saling inverse ya. Demikian juga ln dan E, jadi ln dari E pangkat Y sama dengan Y. Bedanya kalau ini untuk setiap X positif, kalau di sini untuk setiap X, untuk setiap Y bilangan real. Ya. Nah, kemudian ya implisit juga di sini E pangkat Y, Y-nya bilangan real, tapi E pangkat Y itu bilangan positif. Ya, E pangkat sesuatu itu bilangan positif. Jadi 2 pangkat X juga itu bilangan positif berapapun X-nya. Ya, fungsi eksponen itu bernilai positif. Sekalipun pangkatnya nanti X-nya itu negatif, 2 pangkat min 10. Nah, itu kan nanti 1/2 pangkat 10 gitu ya. Antara lain beberapa sifat tuh nanti bisa dibuktikan, terutama yang ini. Jadi E pangkat A plus B itu sama dengan E pangkat A kali E pangkat B. Ini bisa segera dibuktikan. Tapi kalian bisa nggak membuktikannya? Ya, E pangkat A plus B di SMA dulu dibuktikan nggak? Ya ampun, wahai guru, nggak ada satupun yang dibuktikan. Ya, ini mudah kok. Ya, saya kasih petunjuknya nih.
Sifat logaritma yang terkait nanti apa? Ya, kita lihat dulu. Jadi buktinya cuma misal X sama dengan E pangkat A dan Y sama dengan E pangkat B, kita sebut. Ya, maka ya, berarti di sini A sama dengan apa? Ln X. Dan B sama dengan ln Y. Jadi A kali B, A tambah B, ln X tambah ln Y. Lalu apa sifat ln? Ln X Y, gitu ya. Sehingga X kali Y sama dengan, udah terbukti kan? Kan X-nya E pangkat A, Y-nya E pangkat B. Ya. Jadi E pangkat A kali E pangkat B sama dengan, ya. Nah, sudah diberitahu bukti-bukti seperti ini. Yang lainnya kalian nanti coba sendiri ya. Jangan takut untuk mencoba membuktikan sifat-sifat yang mungkin dulu sudah tahu tapi nggak pernah dibuktikan. Oke, kita beranjak ke turunan dari fungsi eksponen. Ini yang soal tadi, cuman sekarang mungkin lebih terang ya, kelihatan nanti. Kemarin gelap gitu ya. Oke, Y sama dengan E pangkat X itu setara dengan X sama dengan ln Y. Turunkan terhadap Y, dx dy sama dengan seper-Y. Oke? Nah, lalu teorema inverse mengatakan berarti dy dx sama dengan 1 per dx dy, dan itu sama dengan y. Berarti dy dx sama dengan y sendiri. Ya, jadi turunan dari E pangkat X sama dengan E pangkat X sendiri. Nah, ini juga sesuatu yang luar biasa nih. Ya, ada fungsi yang turunannya dia sendiri. Selama ini kan turunan X kuadrat 2X, turunan akar X per 2 akar X. Mirip-mirip tapi nggak pernah sama dengan dirinya sendiri ya. Nah, ini ada fungsi yang sama dengan turunannya sama dengan dirinya sendiri. Cloning ya. Turunkan sama dengan dia sendiri. Kalau begitu integralnya juga dia sendiri tapi tambah C, tambah pergeserannya. Jadi integral dari E pangkat X sama dengan E pangkat X itu sendiri tambah konstanta. Oke? Ada pertanyaan? Kalau gitu, sekarang varian dari fungsi eksponen, atau kalau fungsi eksponen itu dikomposisikan dengan fungsi yang lain, misalnya kita punya E pangkat X kuadrat. Jadi di sini E pangkat X kuadrat ya. Mungkin pakai kurung X kuadratnya. Bukan E pangkat X dikuadratkan ya. Ini kurungnya di pangkatnya nih. Karena sama nggak sih? Beda ya. E pangkat X kuadrat dengan E pangkat X kuadrat nggak sama ya. Karena yang ini nggak sama ya. Yang ini tuh sama dengan apa? E pangkat X kali E pangkat X. Ingat sifat yang tadi. Ini E pangkat 2X. Jadi di sini pangkatnya 2X, yang di sini pangkatnya X kuadrat. Nah, yang dimaksud di sini pangkatnya X kuadrat ya.
Nah, coba dengan aturan rantai turunannya apa? Pangkat X kuadrat ya Rangga? Kali 2X. Oke, pintar. Ya. Coba ujian soalnya seperti ini semua ya. Pasti bisa. Tapi ini untuk dapat nilai C aja ya. Kalau soal-soal rutin bisa semua, maka kalian dapat nilai C pasti. Bayangkan kalau soal bagian A itu 7 kali 3 21, masih 40% ya. Tambah 1 dari bagian B yang paling mudahnya, dapat 10, 30, 60. Oh, udah BC ya. Tapi untuk dapat C berarti setengah bener aja satu bagian B. Asal bagian A-nya bisa semuanya. Nah, ini integral tak tentu. Tentu. Loh, integral tak tentu kok tentu. Oke, untuk mengerjakan ini substitusi kita lakukan. Karena pangkatnya X kuadrat itu yang bikin susah. Biasanya substitusi itu untuk memudahkan yang susah kan? Ya, jadi kita misalkan U sama dengan X kuadrat supaya nanti ini jadi E pangkat U. Nah, di sini sudah ada X. Berarti DU sama dengan 2X dx. Jadi apa? Nah, si DU-nya DU-nya menggantikan X dx ya. Jadi jangan dicoret di dalam, tapi di luar kita coret. Jadi X dx ini ada X dan dx ini ya, itu sama dengan setengah DU kan. Jadi setengah DU. Nah, lalu E pangkat X kuadrat menjadi E pangkat ya. Jadi ini setengah E pangkat U plus C. C-nya dikali setengah juga nggak usah ya. Oke. E pangkat X kuadrat. Oke, mudah. Ini masih contoh yang sederhana memang.